Halo, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget aku nggak bikin video-video lagi. Kayaknya udah hampir setengah tahun lebih. Dan sekarang baru ada niat, ada waktu. Aduh, sok sibuk banget dan ada kemauan lagi buat bikin video. Dan sebenarnya juga kayak pengen aja gitu iseng-iseng lagi kayak dulu, siapa tahu kan bermanfaat ya. Jadi kayak aku mau bikin suatu konten baru, sharing is caring. Sebenarnya sama aja sih, kayak bacot-bacot aja gitu di sini. Yang nantinya itu bakal kayak ngasih cerita atau review something gitu, atau apapun kayak yang bisa diceritain gitu sih rencana aku. Tapi kalau semangat aku ini masih ada ya. Jadi jangan lupa yang belum subscribe, like, dan komen dan sebagainya itu jangan lupa buat subscribe biar semangat aku terus membara bikin-bikin video konten kayak gini. Tapi kalau kalian nggak mau subscribe juga nggak apa-apa, nggak maksa. Dan lanjut aja, kita langsung ke konten comeback aku yang pertama ini. Sesuai dengan judul, aku mau ceritain tentang gimana caranya aku bisa menghadapi breakout jerawat parah dan sampai sekarang ini udah bersih kayak gini. Ya aku nggak pakai makeup apa-apa guys, nggak pakai bedak atau apapun, cuma pakai apa namanya, alis sama lipstick doang. Dan langsung aja kita mulai, jangan lupa tonton sampai selesai. Nah, sebelum aku ceritain gimana aku bisa jerawatan dan gimana cara aku bisa mengatasi jerawatannya, aku mau ngasih tahu dulu gimana kondisi kulit aku atau tipe kulit aku. Jadi kulit aku tuh lebih ke normal to dry, sometimes tuh bisa benar-benar kering gitu. Dan aku tuh jarang banget jerawatan, bahkan nggak pernah dari kecil sampai SMA itu aku jarang banget jerawatan. Dan di SMA tuh kayak mulai ada tumbuh jerawat dan beruntusan kecil-kecil, tapi yang masih normal gitu, jadi kayak 1, 2, 3 doang. Yang itu pas datang tuh pas paling pas PMS doang, kalau enggak tuh ya nggak ada jerawat gitu. Nah, pas itu tuh aku juga lagi pas pertama kali nyobain skincarean kayak yang mulai dari facial wash, terus moisturizer dan lain-lain gitu loh. Serum juga, tapi masih yang produk lokal, yaitu aku pakai Wardah. Nah, pas SMA juga aku tuh kayak lagi aktif-aktifnya, pas kelas 2 itu aku aktif-aktifnya organisasi, dan dimana organisasi aku tuh mengharuskan aku untuk panas-panasan. Pokoknya kegiatan di outdoor gitu yang bikin kulit aku tuh kusam dan hitam banget. Dah dari situ aku kayak nggak pede gitu kan. Terus akhirnya aku memutuskan buat ganti skincare ke produk atau krim-krim gitu dari klinik kecantikan yang ada di kota aku. Nah, kayaknya nggak bisa nyebutin klinik apa itu di video ini. Kayaknya bakal ada di video lain khusus bahas itu, tapi nggak tahu, tergantung niat dan semangat aku bikin video kalau jadi ya. Jadi pokoknya intinya aku pakai produk itu tuh setahunan. Dan ya awalnya emang kayak kerasa gitu lebih cerahan dalam waktu yang lumayan singkat. Cuman pas tahunan itu aku pakai itu aku kayak ngerasa lama-lama tuh nggak cocok. Karena apa, kulit aku tuh jadi lebih sensitif banget gitu loh. Kalau misalnya kena gesekan itu kayak udah aduh, perih banget. Atau pas lagi bersih muka pakai kapas dan pakai toner atau micellar water yang kayak kandungan alkoholnya tinggi tuh kayak jadi perih banget gitu muka. Jadi kayak nggak nyaman gitu lama-lama. Habis itu juga kalau misalnya aku panas-panasan atau capek-capekan, muka aku tuh kayak kepiting rebus, jadi merah banget di pipi, dan itu kayak nggak nyaman juga. Terus juga pori-pori aku tambah gede. Apalagi aku dulu juga nggak sering juga sih, maksudnya kayak ya lumayan sering keperawatan di klinik kecantikan itu. Nggak sering karena pas ada promo doang aja, biasa anak promo. Jadi kalau pas ada promo tuh aku suka itu apa, perawatan di sana juga, yang dimana kalian tahu kan kalau perawatan tuh kayak ngambil komedonya tuh sakit dan bikin pori-pori gede. Dan menurut aku krim-krimnya tuh juga yang itu bikin pori-pori itu cepat gede gitu. Dan kalau pori-pori gede itu komedonya tuh juga tambah banyak, dan aku juga nggak pede di situ, kayak nggak nyaman gitu kan. Akhirnya aku memutuskan buat stop krim-kriman dari klinik itu. Dan aku masih bingung mau pakai produk apa, jadinya aku masih kembali ke dulu pakai Wardah, tapi cuma pakai facial wash sama sunscreen doang. Aku jadi nggak pakai rangkaian skincare yang macam-macam kayak gitu. Nah, pas aku stop dari produk kecantikan itu, emang rasanya tuh kayak nggak breakout ya, breakout tapi itu cuma dikit doang. Jadi kayak
tekstur kulitnya tuh agak lebih kasar dikit, terus juga ada beruntusan muncul dan jerawat muncul, tapi kayak masih normal gitu. Nah tapi aku karena jarang banget jerawatan, jadi kayak aneh gitu loh kalau misalnya jerawatan agak banyak dikit gitu. Terus akhirnya aku mencoba buat nyari produk jerawat yang cocok, yang orang-orang cocok gitu. Aku cari di Google, terus aku tanya-tanya dan ketemulah itu produk Tea Tree dari Body Shop. Nah aku beli, untung banget aku belinya tuh yang travel size. Karena apa? Karena nggak cocok guys, aku nggak cocok pakai Body Shop yang Tea Tree atau yang lain, kayaknya nggak cocok, nggak berani nyoba lagi. Terus aku beli yang travel size yang dapat toner sama facial wash itu loh, yang kecil itu, 100 ribuan kalau nggak salah harganya. Aku langsung beli di kantornya dan aku udah nyoba satu-satu gitu. Misalnya aku nyoba toner, coba deh aku cobain tonernya doang dan facial washnya doang, dan sama aja nggak cocok. Dan pakai dua-duanya pun juga nggak cocok, malah tambah jerawatan dan beruntusan. Serius, malah tambah banyak. Terus ya udah deh, akhirnya aku nggak pakai lagi. Ya ampun, sayang banget nggak kepake. Terus akhirnya aku ya udah, kayaknya emang kulitnya lagi butuh istirahat dari chemical things gitu kan. Jadi kayak aku cuman cuci muka sama sunscreenan doang udah. Dan di situ itu pas banget aku moving ke Bintaro, yang dimana you know lah, beda banget kan Magelang sama Bintaro kayak gimana. Maksudnya dari suhunya, dari kelembapannya, dari airnya, dari polusinya itu udah jauh beda. Dan pas aku moving ke sana tuh emang iya kerasa banget di kulit aku, di muka aku. Jadi kayak apa ya, lebih ke oily karena mungkin panas kali di sana. Terus juga jadi sometimes tuh T-zone tuh oily banget, tapi kadang tuh pas malam tuh kayak kering gitu loh. Jadi kayak aneh waktu itu kondisi di muka aku. Terus juga kayak perih-perih, ceklit-ceklit gitu, ngerti gak sih? Nggak tahu kenapa, padahal aku tuh udah nggak pakai produk apapun kayak gitu. Terus kayak aku tuh nggak nyaman banget dan aduh gimana nih. Terus akhirnya aku cari skincare lagi, dan waktu itu lagi nge-hype banget skincare Korea. Dan aku waktu itu keracunan Kagita Soft, dan aku beli Fitzy dari Tayam sama toner dari Benton, itu dari Korea. Dan menurut aku harganya lumayan pricey kalau buat standar mahal aku ya, buat beli toner dan serum kayak gitu lumayan pricey. Dan stupidnya aku tuh aku beli yang Fitzy serum tuh kan buat ngecerahin ya, bukan buat jerawat, tapi aku beli kayak gitu. Tapi emang aku tuh orangnya tuh optimis gitu loh guys, jadi ya udah ya, barangkali ini nggak cuma nyerahin tapi bisa buat nyembuhin jerawat. Ya udah, aku udah beli itu 2 produk, dan yang datang duluan tuh kayak tonernya dulu. Terus aku excited buat nyobain tuh si tonernya, kayak aku berharap lebih gitu kan sama si tonernya. Dan pas dipakai sekitar 4 kali pemakaian tuh udah kayak kerasa banget ini nggak cocok produknya, karena tambah bikin kasar tekstur kulit aku. Jadi kayak lebih muncul beruntusan gitu loh guys, apalagi di dahi itu kayak aku banyak banget. Dan sedih banget pasti. Habis itu aku datang lagi produknya yang serum, dan aku berharap banget sama si serum ini semoga bisa berhasil di muka aku, cocok kan ya. Terus pas aku coba, sedih banget, nggak cocok dua-duanya. Bener-bener kayak tambah parah, malahan tambah breakout dan nangis. Gila, itu bener-bener kondisi dimana aku tuh bener-bener breakout parah-parahnya. Jerawat paling banyak tuh waktu itu, kayak bener-bener ini kenapa sih muka aku, kayak nggak tahu, mungkin ini bisa dibilang adaptation juga, terus hormonal juga, karena waktu itu aku emang lagi kayak stres karena kalau bagi yang tahu, aku tuh kayak di tahun-tahun itu, posisi itu tuh kayak lagi bimbang, ini yang aku pilih tuh bener apa enggak gitu loh, kayak yang stres. Dan aku tuh kalau stres tuh banyak makan, dan apapun aku makan, aku tuh bukan orang yang pemilih. Jadi kayak gorengan, lemak apapun tuh aku makan, jadi nafsu makan aku tuh malah tambah tinggi waktu aku stres. Dan hasilnya kayaknya sih ya, kalau aku simpulin dari itu sih, adaptation. Aku nggak cocok juga sama produk-produk mahal yang menurut standar aku mahal. Terus juga aku makan makanan yang nggak sehat, yang bikin itu menurut aku breakout dan jerawatan parah itu karena mungkin kulit aku emang sensitif kan ya kali ya. Terus juga ya udah, aku kayak hopeless gitu. Akhirnya aku memutuskan buat nggak pakai produk apapun lagi, kayak ya udahlah, udah kayak hopeless gitulah. Terus tapi di hopelessnya itu aku tetap nyari produk yang kira-kira cocok, tapi kayak yang masih takut beli lagi gitu loh. Dan akhirnya aku menemukan suatu produk. Ini tuh berawal dari aku main sama teman-teman aku ke B Exchange, inget banget. Dan aku tuh kayak ngeliat
muka teman aku, si Aya. Aya, kamu harus nonton video ini karena aku nyebutin kamu di video ini. Aku ngeliat si Aya, itu tuh kayak mukanya tuh glowing, bersinar, shining, bersih, putih, berseri, kayak bener-bener muka muka kayak aduh nggak bisa dijabarin, pokoknya tuh kayak bener-bener muka Aya tuh waktu itu kayak bersinar banget gitu kan. Terus aku tanyain tuh, ya kamu pakai produk apa? Terus dia jawab pakai produk Clevero, terus yang varian apa gitu aku lupa nyebutin. Dan aku tanya-tanya tuh itu beli di mana, harganya berapa, buat apa, dan lain-lain sebagainya. Dan dia kasih tahu bla bla bla. Terus akhirnya aku kegiur, apa aku coba produk ini ya. Nah, jadi ini dia produknya Clevero yang direkomendasi sama temen aku. Ini tuh kayak oil gitu. Dan aku belinya tuh yang rice bran oil. Jadi Clevero ini sebenarnya ada beberapa varian gitu loh. Maksudnya buat khusus buat yang mau nyembuhin jerawat, buat yang nyerahin, buat yang moisturizing dan lain-lain tuh kayak ada gitu macam-macam. Dan sekarang pun ini packaging lama kalau nggak salah, packaging sekarang tuh udah lebih bagus. Dan aku tuh nggak suka packaging ini tuh karena dia tuh sebenarnya susah dibuka gitu guys. Ya udah lanjut aja. Jadi Clevero ini kalau di disclaimernya tuh manfaatnya, yang aku beli yang rice bran oil ya. Manfaatnya itu moisturizer alami, melindungi dari sinar UV, mencerahkan kulit, memudarkan bekas jerawat, eksema, kulit sensitif, luka gores, selulit, dan iritasi. Jadi aku beli ini tuh karena nggak disclaimernya bisa memudarkan bekas jerawat. Dan kondisinya aku di situ tuh aku masih jerawatan dan ada bekas-bekas jerawat yang dulu-dulu gitu. Jadi ya udahlah aku beli ini sekalian, dan karena ini juga bisa nyerahin, dan muka aku waktu itu juga kusam banget lagi ya. Jadi ya udahlah ini bisa memudarkan sama bisa buat mencerahkan, ya udah beli yang ini. Dan sebenarnya ada varian yang khusus jerawat, tapi nggak tahu aku tergiur sama mencerahkan, jadi aku beli yang ini. Harganya sama aja sih, aku dulu beli di Shopee, ada official store-nya ini Clevero sendiri. Harganya tuh kayak 60-an ribu, murah banget. Dan aku beli ini sama maskernya ada di situ, tapi aku jarang pakai sampai ada di situ, masih ada gitu kan, aku jarang pakai. Tapi yang aku ngerasa worth itu yang ini, karena sebenarnya awalnya aku pakai tuh kayak pesimis gitu loh guys, karena itu kan oil kan ya. Kalau misalnya dilogikan ya, orang kalau jerawatan kalau misalnya pakai oil bukannya malah tambah jerawat ya, karena ya oil gitu loh, dimana-mana oil tuh bikin jerawatan gitu loh. Nih teksturnya tuh oil, bener-bener oil, tapi oilnya tuh nggak yang kental banget. Di sini kameranya. Dan baunya tuh bau oil sih, oil, tapi nggak yang bikin jijik gitu, nggak. Jadi aku pas pakai itu kayak agak takut gitu loh karena ini oil, tapi ya udahlah, aku bingung pakai produk apa lagi kan. Akhirnya ya udah aku coba aja tuh produknya, dan aku pakainya tuh tiap malam, jadi sehari sekali doang pas malam pas mau tidur. Karena apa? Karena kalau pas mau aktivitas di outdoor itu kalau misalnya pakai produk ini, aku ngerasa kayak lebih oily, jadi jatuhnya tuh kayak mukaku jadi berminyak. Karena kalau aku kan di Bintaro waktu itu, panas-panasnya gitu daerahnya di Bintaro, terus kayak ya jadi keringetan, jadi kayak oily gitu, nggak enak. Jadinya aku pakainya pas malam. Nah kalau pakainya pas malam pas mau tidur itu kayak jadi nyerap gitu kulitnya, minyaknya. Jadi kalian nge-appreciate itu emang kayak oily banget, tapi kalian pas bangun tidur tuh udah kering, udah kayak nyerap gitu, dan hasilnya bagus, tekstur muka kalian jadi lebih lembab dan lebih, kalau untuk cerah menurut aku tuh emang nyerahin, tapi jangkanya panjang, nggak langsung yang instan gitu. Aku tuh baru pakai kerasa kayak ini kayak nggak ada efek-efeknya nyerahin dan apa-apa, tapi pas udah sebulan pakai itu baru kelihatan. Dan aku kaget, jerawat aku tuh juga udah nggak muncul lagi, jerawat aku juga sedikit memudar, itu aku baru kerasa sekitar sebulanan pakai. Jadi kayak emang ini tuh nggak ada ininya guys, bahan kimia, dan 100% vegan. Jadi kayak emang kalau alami kayak gini tuh aman, dan apa sih ngaruhnya tuh emang agak lama gitu loh, tapi ya itu worth it buat aku dan works di muka aku gitu. Akhirnya ya udah muka aku jadi lebih mendingan, dan aku lebih sering-sering juga maskeran gitu, lebih bersihin muka dan lain-lain sebagainya. Dan aku selain pakai produk ini, aku juga minum nyoba minum pil Nature E yang hijau itu, yang vitamin E itu. Tapi aku nggak yang rutin gitu karena kadang lupa, kadang males, terus kayak ya kadang-kadang kalau ingat aja aku minum. Terus juga aku merubah pola makan aku, yang sebelumnya aku kayak makan apa aja dimakan, sekarang kayak yang kalau bisa balance lah, makan yang lemak-lemak tapi juga harus ada buah-buahan, sayur, dan air putih. Nasi aku juga aku ganti jadi nasi merah waktu itu, dan emang ada hasilnya, dan agak lama, dan kalian tuh emang harus bersabar gitu loh kalau untuk kayak gini tuh. Maksudnya ya emang
nggak bisa yang langsung cepet. Kalau misalnya cepet tuh malah yang bahaya gitu kan. Jadi ya udahlah, sabar aja, yang penting ya istiqomah dan ya apa ya, tetap tetap terus buat gimana ya, jerawat itu kan normal ya sebenarnya, tapi kalau eh, kita tuh juga harus tahu ini penyebabnya apa, dan kita tuh juga harus apa ya, mengatasinya gitu loh, seenggaknya bisa berkurang atau lebih mendingan. Karena jujur kalau untuk aku sendiri, aku merasa nggak nyaman kehadiran jerawat dan lain-lain sebagainya buat aku, entah itu dalam kepedeanku atau dalam dalam ya aku nggak nyaman aja gitu loh. Sometimes kalau aku nyentuh muka tuh kayak aduh kok kasar, aduh kok perih karena jerawat dan lain-lain, tuh nggak nyaman, dan aku pengen aku dapat kenyamanan lagi dari hilangnya jerawat gitu loh. Dan aku ya istilahnya berusaha gitu lah buat menghilangkan itu. Ya menurutku kayak dari luar dan dari dalam tuh kayak saling bekerja sama ya. Dari tadi aku makan makanan yang bergizi sama bergizi yang sehat, terus air putih yang banyak, sama minum vitamin E dari dalam, dan dari luar tuh ya ini menurut aku ini sih yang bikin muka aku lebih mendingan. Dan pakai maskeran sih, masker apa aja kalau aku dulu, apapun maskernya aku pakai. Terus ya itu sih intinya, tadi aku udah ceritain gimana aku bisa jerawatan dan gimana cara aku mengatasinya. Mungkin tiap orang tuh beda-beda kan ya kondisi kulitnya, kesensitifan kulitnya, jadi aku nggak tahu bakal ini cocok juga buat kalian. Tapi ya semoga aja buat kalian yang juga mengalami jerawat mungkin bisa dicoba. Dan kalau misalnya emang nggak berhasil ya jangan patah semangat, tetap berusaha buat berusaha untuk mendapatkan kenyamanan dalam diri untuk masalah jerawat dan berbusa dan lain-lain sebagainya. Dan juga buat buat diri sendiri yang sedang ada di masa-masa breakout jerawat dan lain-lain tuh, kayak kita tuh harus tetap tanamin self love gitu loh. Walaupun emang kita lagi di kondisi yang nggak ngenakin kayak insecure dan lain-lain, tapi tetap perkuat self love. Karena kalau nggak tuh kalian bakal stres, kepikiran terus, pengen nggak pede-pede terus kayak yang bener-bener aku pernah ngerasain itu soalnya, yang bener-bener kayak kadang kalau misalnya ketemu sama teman lama atau ngehadirin event yang ketemu teman lama yang dulu ngertinya muka kita mulus, terus sekarang tiba-tiba jerawatan, terus kayak kok sekarang jerawatan, terus kok banyak banget jerawatnya, terus kayak di dalam hati kayak iya aku tuh tahu aku tuh jerawatan, aku tuh banyak jerawat lagi breakout, tuh please gak usah diomongin perjelas lagi, aku tuh udah tahu gitu kan. Kayak sakit banget sih sebenarnya kalau pas dengar orang-orang komen kayak gitu tanpa memberikan solusi atau apa. Soalnya kalau emang ngasih tahu pakai ini nih, pakai apa nih gitu-gitu, it's okay lah. Tapi kalau cuma ngomong tuh kayaknya mending jangan diomongin gitu ya guys. Kalau buat kalian yang lagi nggak jerawat terus ngeliat orang yang berjerawat tuh kayak ofensif menurut aku. Jadi gitu aja guys video kali ini. Mantauin kayaknya bakal panjang, kalau panjang ya ntar aku cut. Dan thank you yang udah nonton, semoga ini videonya bermanfaat ya. Kalau kalian suka jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Tapi kalau kalian nggak mau nggak apa-apa, aku nggak maksa. Dan thank you for watching. Until next time, see you.